Halo guys, Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang sehat secara jasmani maupun rohani. Oke, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat secara jasmani maupun rohaninya. Dan tentunya sebelum masuk ke perkenalan, saya akan memberitahu tujuan saya dalam melakukan video vlog ini. Tujuan saya melakukan video vlog pada hari ini untuk memenuhi nilai dari mata kuliah saya, yaitu keterampilan berbicara. Saya dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan mata kuliah keterampilan berbicara ini dengan dosen pembimbingnya Bapak Satria Nugraha. Balik ke pembahasan yang ingin saya bahas. Jadi, saya bakal mereview sebuah buku dari karya Raditya Dika yang judulnya Tolong Radit Membuat Saya Bego. Dan ini bukunya. Nah, ini judulnya. Dan mungkin dari judulnya terkesan seperti agak vulgar ya, karena ada bahasa begonya itu. Tapi setelah saya baca dari isi buku ini, saya menemukan kesan yang berbeda. Ya, kesan yang berbeda dari sini, ketika kita senang menulis, mungkin kita tidak mengapresiasikannya sendirian. Kita bisa menyatukan cerita-cerita kita dengan cerita-cerita dari teman-teman kita yang lain. Sehingga dari bukunya dan isi buku yang akan kita tulis tidak terkesan monoton, karena tidak hanya dari satu penulis karyanya. Dan sebelum masuk ke review bukunya, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang Raditya Dika ini. Mungkin nama Raditya Dika sendiri juga sudah tidak asing untuk kita di Indonesia. Raditya Dika itu mungkin lebih terkenal sebagai seorang penulis ya. Tapi jauh lebih dari itu, Raditya Dika juga masuk sebagai seorang aktor, sutradara, dan komedian. Dan karya-karya tulisnya juga pernah difilmkan. Yang saya tahu, karya tulis dari Raditya Dika yang difilmkan itu ada 5 buku. Buku-buku itu berjudul Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Manusia Setengah Salmon, Marmut Merah Jambu, dan yang baru-baru ini ya mungkin Koala Kumal. Kemudian Raditya Dika sendiri juga merupakan lulusan dari luar negeri ya. Dia pernah berkuliah di Australia. Setelah kembali ke Indonesia, dia mulai menulis, dan karya tulis yang pertamanya itu adalah Kambing Jantan. Saya sempat membaca sedikit bahwa Kambing Jantan itu bentuknya itu seperti diari. Dalam karya tulisnya itu dia bentuk seperti diari, kemudian dia terbitkan dan laku di pasaran. Ternyata banyak anak muda yang menyukai karya tulis Raditya Dika ini. Dan kemudian saya ingin memberikan penjelasan kembali bahwa buku ini mungkin lebih cocok untuk umur di atas 16 tahun. Ya, karena dari isi bukunya sendiri itu banyak menggunakan kata-kata yang mungkin lebih konyol ya. Tidak seperti bahasa baku di Kamus Bahasa Indonesia. Dan
buku ini tuh berbeda karena karya-karya sastra tulis yang sering kita temui itu mungkin banyak cerita tentang novel, dan novel-novel itu seperti novel percintaan, kemudian banyak buku-buku tentang sejarah dan buku-buku tentang motivasi juga mungkin tidak asing untuk kita temui. Tapi di buku ini yang Tolong Radit Membuat Saya Bego ini, saya menemukan perbedaan saja. Ya, saya senang dengan isi bukunya. Saya ingin berbagi sedikit cerita bahwa isi buku ini tidak sevulgar yang seperti di judulnya. Dan tanpa lama lagi, tanpa basa-basi lagi, kita coba review bukunya aja. Skoy. Nah, sekarang buat teman-teman yang suka baca nih, gue bakal kasih sedikit penjelasan tentang identitas buku ini. Jadi buku ini diterbitkan oleh Gagas Media, tempat terbitnya di Jakarta Selatan. Cetakan pertama itu ada di tahun 2008. Terus kalau gue nggak salah denger ya, buku ini tuh sempat terbit di tahun 2013, dan itu cetakan ke-17-nya. Jumlah halamannya ada 126 halaman. Tipe bukunya sendiri ini termasuk dalam kategori non-fiksi komedi. Lebih lengkap tentang bukunya, buku ini merupakan buku non-fiksi komedi karya Raditya Dika dan teman-teman sepermainannya. Isi buku ini menceritakan tentang proyek yang memperlihatkan bahwa penulis dan pembaca bermain bersama. Tolong Radit Membuat Saya Bego adalah kumpulan tulisan Raditya Dika bersama teman-teman sepermainannya lewat kontes Aku dan Buku Raditku yang dibuat di www.radityadika.com. Konsep si Raditya Dika adalah membuat kompetisi sederhana untuk para pembaca mengapresiasikan tulisan mereka melalui websitenya untuk mengirimkan foto aksi dan tulisan peserta kontes yang aneh, unik, serta gila menggunakan buku-buku hasil karangan Raditya Dika seperti Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, dan Radikus Makan Kakus. Isi buku ini tuh ada beberapa part yang dipisahkan berdasarkan foto-foto yang layak buat dimasukin di bukunya. Tulisan pada buku ini tuh intro sebentar dari tiap partnya, terus ada foto kontes yang dimasukin. Beberapa cerita pendek dari foto tersebut. Ceritanya absurd, konyol, dan aneh. Ya, tapi karena ceritanya yang ringan dan nyeleneh itu, buku ini cocok banget buat hiburan pas lagi stres. Next, lanjut ke hal yang kedua. Sekarang waktunya gue kasih penilaian tentang buku ini. Tentu, hal pertama yang kita lihat dari sebuah buku adalah covernya. Dan cover dari buku Raditya Dika yang ini cukup bagus dan unik karena tulisannya timbul dan penuh warna, sehingga cukup menarik untuk dilihat dari cover bukunya. Kemudian hal yang menarik ada di penggunaan bahasanya. Bahasanya itu menggunakan bahasa sehari-hari dan informal. Tentunya cukup mudah untuk dipahami. Sedangkan dalam bentuk tampilan gambar itu berupa foto. Foto yang dimuat dalam buku ini kurang jelas karena tidak berwarna. Sehingga saya lebih suka dengan isi ceritanya dibanding melihat foto-fotonya. Nah, udah kan review tentang buku Raditya Dika yang Tolong Radit Membuat Saya Bego. Sebagai penutup, gue ucapin terima kasih, dan jika banyak salah-salah dalam penggunaan bahasa dan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.